Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan channel Eka Vlog ya. Kali ini saya memenuhi request dari salah satu subscriber ya. Terima kasih Bang sudah di-subscribe. Saya akan membahas khusus tentang Stockbit ya. Stockbit adalah salah satu software charting yang sekali lagi saya tidak disponsori oleh Stockbit ya, sama sekali tidak ada sponsor dari Stockbit, tapi ada request dari salah satu subscriber yang menyampaikan untuk dibahas secara detail bagaimana penggunaan software charting Stockbit ya, untuk khususnya untuk analisa bandarmologi di saham-saham IHSG ya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu ya. Saya akan share screen biar lebih enak. Oke, sudah tertayang ya. Saya mau jelaskan dulu apa yang Stockbit itu apa sih? Jadi saya akan saya langsung masuk ke situsnya Stockbit ya. Stockbit. Nah ini ya, Stockbit adalah software charting ya untuk analisa saham dengan fitur yang sangat lengkap. Mungkin paling lengkap ya sekarang ini ya dan user friendly. Cuman memang Stockbit ini menurut analisa saya secara keseluruhan terlalu rame ya karena ada ada fitur yang namanya stream ya. Stream itu adalah di mana semua pengguna Stockbit itu bisa berkomentar dan me-upload analisa sahamnya ya. Sehingga menurut saya terlalu ramai seperti ini dan banyak sekali bocil-bocil saham yang juga komentar di situ gitu loh. Jadi untuk analisnya malah sedikit gitu sehingga saya tidak pernah sekalipun melihat fitur stream ini karena di situ isinya sesuatu hal yang sangat tidak jelas ya yang disampaikan oleh para bocil-bocil saham itu ya. Nah, untuk penjelasan secara keseluruhan, Stockbit Pro di sini adalah professional tool untuk pemula. Jadi Anda yang sebagai pemula itu bisa eh, mempelajari dan menggunakan software charting ini secara keseluruhan. Jadi di sini Stockbit Stockbit ini ada laporan data keuangan secara ringkas itu dalam berbagai periode. Di situ dari laporan data keuangan perusahaan bisa kita lihat mulai per kuartal, tahunan, annual ya, 12 tahun ke belakang, 12 bulan ke belakang ya atau TTM, 12 to month dan year to date itu YTD itu juga bisa kita lihat disajikan secara lengkap. Ini salah satu keunggulan dari Stockbit. Ya. Kemudian di situ juga disampaikan juga pertumbuhan perusahaan dari quarter to quarter, year on year dengan 2 kali klik. Kemudian juga kita bisa drag and drop ya untuk periode yang kita butuhkan untuk menganalisa laporan keuangan. Jadi ini analisa fundamental ya. Jadi kalau kita mau membeli sebuah perusahaan, maka kita harus tahu fundamental perusahaannya seperti apa ya. Salah satunya adalah dengan melihat laporan keuangan perusahaan. Nah, ini biasanya digunakan oleh aliran value investing. Ya, value investing ini pelopornya adalah Warren Buffett ya yang kita tahu adalah bapak investasi dunia ya, terutama di sektor saham. Dan kalau di Indonesia adalah Lo Keng Hong ya sebagai penganut value investing ya. Jadi mereka beli suatu perusahaan yang under value untuk kemudian setelah naik ratusan kali lipat di masa mendatang baru dijual. Jadi long term mereka sifatnya. Dan mereka bisa melihat dari laporan menganalisanya melalui apa? Melalui laporan salah satunya adalah melalui laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Kemudian juga kita bisa lihat grafik tren dan rasio keuangan. Ini juga analisa fundamental ini. Jadi kita bisa lihat tren pendapatan laba bersih dari data historical yang juga dilengkapi dengan rasio keuangan sehingga kita bisa mudah menganalisa.
Kemudian juga kita bisa melihat margin dari perusahaan ya. Jadi yang dimaksud margin perusahaan di sini ada dua, yaitu gross profit margin atau laba kotor dari sebuah perusahaan, dan net profit margin adalah laba bersih dari sebuah perusahaan. Itu bisa kita lihat langsung di Stockbit ya. Jadi sangat-sangat unggul ini ya. Menurut saya merupakan salah satu yang unggul. Kemudian kita juga bisa membaca data tersebut dalam kurs IDR ataupun USD ya. Beberapa perusahaan, terutama perusahaan tambang, itu menggunakan USD kursnya. Dan di Stockbit ini bisa dilihat itu, bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mau menjadikan IDR juga bisa, atau sebaliknya. Kemudian juga yang unggulannya, fitur unggulannya yang lainnya adalah rasio fundamental yang lengkap. Jadi kalau kita mau memvaluasi nilai sebuah perusahaan, maka kita akan menggunakan data-data rasio. Selain LK tadi ya, laporan keuangan, data-data rasio yang penting untuk emiten itu adalah PI rasio ya. Kemudian earning yield dan PBV ya, PBV rasio, dan itu berada di satu tempat. Ya, PI ratio itu menunjukkan mahal murahnya sebuah perusahaan. Earning yield itu adalah terkait dividen. PBV adalah nilai buku sebuah perusahaan. Ya, jadi kita bisa lihat rasionya langsung. Jadi kalau PBV-nya 1 artinya perusahaan dihargai 1 kali lipat. Kalau PI itu artinya kalau PI-nya di bawah 15 itu artinya price earning ratio ya. Kalau di bawah 15 artinya perusahaan tersebut masih kategori murah. Tapi kalau lebih dari 15 itu sudah mahal. Artinya apa? Ketika kita membeli sebuah perusahaan ya, misalnya kita beli semuanya, maka kita butuh 15 tahun untuk balik modal lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ada alokasi kas, itu juga bisa dilihat di situ. Saya sering menggunakan ini dengan ketika menganalisa sebuah perusahaan secara fundamental. Kasnya itu berasal dari mana, digunakan untuk apa, dan kas yang dimiliki oleh emiten itu seperti apa aliran kasnya. Kemudian level utang. Nah, ini juga penting ya. Sehat tidaknya sebuah perusahaan itu bisa dilihat dari level hutangnya, itu bisa kita lihat dari current ratio ya, kemudian debt to equity ratio, dan interest coverage ya. Nah, itu jadi DER, rasio DER. Jika rasio utangnya itu masih 1:1 atau 100% itu masih sehat. Lebih baik kalau kurang dari 100%. Tapi kalau sudah lebih dari 100%, perusahaan tersebut tidak sehat. Nah, kemudian juga kita bisa membandingkan secara visual itu adanya fitur benda cap. Jadi kita bisa lihat PI standar deviasi band-nya. Jadi kita bisa lihat dari statistiknya ya. Jadi kita bisa lihat simpangannya selama 1 tahun, per bulan, 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Berikut standar deviasinya, sehingga kita bisa lihat rata-ratanya selama 10 tahun itu seperti apa, dia berada di bawah rata-rata atau berada di atasnya. Kemudian ini juga ada PE price band-nya, jadi kita bisa lihat harganya dibandingkan dengan PE-nya dibandingkan dengan harga saat ini. PBV, deviation standar deviasi band, ini juga nilai buku perusahaannya dibandingkan secara historical selama 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Sehingga kita bisa tahu ketika perusahaan tersebut ini sekarang lagi mahal atau murah, itu bisa dilihat dari Stockbit Pro. Kemudian ada fitur charting-nya. Nah, charting-nya ini bekerja sama dengan TradingView ya. Sehingga kita bisa lihat data real time price-nya, data hari ini saat itu juga itu bisa kita lihat real time price-nya. Nah, ini di beberapa fitur software charting lainnya berbayar seperti ini untuk real time price-nya. Dan kita juga bisa lihat data historical hingga 15 tahun. Kemudian, nah ini yang ditanyakan oleh salah satu subscriber saya ya, adanya bandarmologi. Ya, bandarmologi ini adalah salah satu analisa yang saat ini sangat tren ya di dunia persahaman. Jadi kita bisa mendeteksi, mempelajari gerak dari bandar. Sehingga kalau aliran bandarmologi
itu menganut jangan melawan bandar, karena kalau kita melawan bandar kita akan kalah. Nah, bandar itu, seperti paus ya kalau di, kripto dan kita adalah ikan terinya. Jadi kalau kita melawan bandar maka kita akan habis. Ilmu bandarmologi itu menganjurkan untuk jadilah teman bandar untuk membantu kamu mendapat keuntungan. Jadi kita ikuti gerakan bandar. Nah, ini adalah ilmu bandarmologi dan ini ada di charting bandarmologi di Stockbit Pro. Ini yang saya suka juga. Nah, ini jadi ketika bandar masuk, kita masuk. Ketika bandar keluar, kita ikutan keluar. Maka kita seperti ikan teri yang berada di sekeliling dari ikan paus. Kita akan aman karena tidak akan ada hiu yang memangsa kita ya, karena ada yang lebih besar. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian juga ada intraday price interval. Nah, ini juga untuk scalpingan ya ini, tapi saya tidak karena scalpingan itu sangat-sangat menguras waktu. Periodenya mulai dari satu menit, 5 menit, 30 menit sampai dengan 1 jam. Kalau saya tidak ya, saya biasanya pakai 1 hari. Kemudian ini ada 100 lebih dari indikator teknikal itu ada banyak. Sehingga kita bisa menggabungkan 3 analisa yang lagi tren saat ini. Analisa teknikal, analisa bandarmologi, dan analisa fundamental. Dari satu software charting saja, Stockbit. Kemudian, nah ini yang juga penting, foreign flow. Nah, kita bisa menganalisa pergerakan dana asing di saham yang kita pilih atau kita pantau. Jadi kita bisa tahu net inflow atau net outflow-nya. Nah, itu bisa dilihat juga dari Stockbit Pro gitu. Jadi kemudian keunggulan dari Stockbit Pro yang Stockbit yang lain adalah corporate action event ya. Jadi kita bisa lihat aksi corporate yang terjadi, update ya, dan pengaruhnya terhadap pergerakan saham seperti apa. Kemudian juga ada fitur yang namanya screener ya. Jadi kita bisa men-screening. Jadi kita kalau mau membeli saham, kita kan nggak mungkin mengamati 700 saham yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa manfaatin fitur screener yang ada juga di Stockbit ya. Fitur screenernya ada macam-macam ya. Ada guru screener. Nah, ini uh, berdasarkan master-master dunia ya, ini yang memberikan rumus tertentu, bahkan ini seperti yang digunakan oleh Warren Buffett, Peter Lynch, atau Piotrowski. Nah, itu jadi ini keunggulannya. Jadi di screening berdasarkan rumus mereka, maka kita bisa tahu saham-saham yang sesuai dengan kriteria value investing Warren Buffett atau Bud Seeger investing ala Warren Buffett itu seperti apa ya, atau investasi puntung rokok gitu ya. Nah, itu seperti apa. Dan Peter Lynch dan Piotrowski. Kemudian juga bisa kita lihat, kita screening juga berdasarkan rasio-rasio keuangan. Bisa. Jadi rasio keuangan yang tadi saya jelaskan tadi. Kemudian juga kita bisa men-screening sendiri sesuai dengan kriteria kita. Fitur preset screener. Kemudian juga kita bisa membandingkan rasio dengan rasio sebagai kriteria screener juga. Dan yang berikutnya adalah notifikasi real time saat harga tercapai. Jadi kita bisa mendapatkan pemberitahuan atau alert ya, misalnya kita menunggu harga suatu saham untuk sesuai dengan harga yang kita beli. Ya kita tinggal mengaktifkan fitur ini, kemudian ketika harga sahamnya mencapai itu maka kita akan mendapatkan alert sehingga kita bisa membeli sesuai dengan kriteria kita. Kemudian juga kita bisa melihat seasonality ya. Jadi ini ada pergerakan saham pada bulan-bulan tertentu. Seperti kita ketahui kalau pengalaman saya ya, emas itu juga ada seasonality-nya. Gold itu ada seasonality. Demikian juga saham. Saham itu juga sama. Saham perbankan itu ada seasonality-nya, saham sektor karya itu juga ada seasonality-nya ya. Jadi ketika proyek kontrak tender sudah ditandatangani, sudah jalan, maka pada semester kedua biasanya sektor karya itu akan naik.
sektor tambang juga sama ya, tambang batu bara itu ada polanya sendiri. Dan ini ada di Stockbit ya. Kita lebih dari 15 tahun historinya, 15 tahun ke belakang. Kapan naiknya? Biasanya polanya itu sama, cyclic seperti itu. Tapi emas itu kalau orang India lagi musim kawin di sana maka emas naik. Kalau Cina lagi tahun baru Imlek biasanya emas naik. Seperti itu contoh. Dan di situ juga kita lihat ada probabilitas untuk kenaikannya bisa kita hitung secara otomatis di seasonality-nya. Jadi selama sekian tahun terakhir itu berapa kali dia di bulan ini naik dan kenaikannya berapa di bulan ini turun selama 16 tahun waktu terakhir. Nah itu ya, kemudian ada lagi rangkuman laba bersih perusahaan setiap periode itu juga ada. Jadi kita bisa membandingkan tahun dengan tahun yang lalu dan ada juga yang kita bisa bandingkan dengan estimasi dari para analis. Kemudian juga kita bisa melihat rekapnya itu secara update dan tepat waktu. Kemudian juga ada fitur komparasi. Jadi kita bisa membandingkan saham-saham yang dalam sektor yang sama yang hendak kita pilih mana yang terbaik di sektor yang sama. Itu bisa kita komparasi ya dengan berbagai macam rasio yang kita pasang di situ. Jadi untuk Stockbit bisa seperti itu. Nah, Stockbit ini ada yang edisi Pro, ada yang edisi free. Nah, kalau edisi Pro ini ya sesuai dengan websitenya ini. Anggarannya per bulan sama dengan ini, bulan 250.000, 6 bulan 200.000 dan 12 bulan 150.000 untuk subscribe. Cuman ada pilihan free di sini. Kalau mau free adalah membuka akun trading di Stockbit. Ini kerjasama dengan Sekuritas Sinarmas. Saya pilih yang ini karena saya punya akun di Sinarmas dengan deposit tertentu, maka kita akan free selamanya lifetime. Nah, itu ya. Dan tentunya kalau yang Stockbit free itu tidak fiturnya tidak selengkap ini. Nah, itu ya. Nah, ini saya bandingkan ya, yang free dengan yang tidak itu bedanya apa. Ini di website juga, websitenya ya, ini bedanya. Kalau yang free, fitur stream gitu ya, yang saya katakan ini fitur yang terlalu ramai di mana banyak bocil-bocil saham yang juga komentar ya, sehingga mempengaruhi psikologis mental kita, sebaiknya nggak usah dibaca seperti ini. Itu berupa komentar, ide-ide dari user Stockbit, komentar laporan emiten saham. Itu untuk free. Ya, bisa mengakses yang itu saja dan kemudian juga bisa mengakses Stockbit berupa sektor dan kalender juga earningnya. Untuk yang pro, nah itu bisa menggunakan semuanya itu. Charting, database, fitur canggih seperti case statistik, financial, Funda Chart, comparison, perbandingan tadi dan screener itu semuanya bisa diakses itu yang pro. Saya ketika menganalisa di YouTube ini saya menggunakan yang pro. Nah, ini cara mendaftarnya untuk menjadi member tadi sudah saya jelasin ya. Seperti itu bisa langganan bulanan atau kalau mau betul-betul free lifetime ya jadilah nasabah Sinarmas Sekuritas. Sekali lagi saya tidak di endorse oleh Sinarmas Sekuritas maupun Stockbit Pro ya. Kemudian coba kita praktekkan sekarang. Nah, bagaimana saya menggunakan indikator bandarmologi ya? Karena permintaannya indikator bandarmologi ya saya bahas indikator bandarmologi. Sebenarnya bisa digunakan tiga-tiganya. Di beberapa video saya itu saya menggunakan kombinasi tiga-tiganya. Sehingga kita mendapatkan data yang lebih komprehensif. Ini salah satu contoh adalah pada saham Arto. Arto ini adalah bank jago, bank digital yang diakuisisi oleh Gojek ya, dan kemudian dia menaik secara signifikan. Ini salah satu contohnya. Ini charting ya, jadi kita menggunakan ini ya. Ntar saya buka Stockbit-nya biar tahu caranya ya. Karena permintaannya harus lengkap gitu katanya. Oke, saya bukakan di ininya, di website-nya dulu, yang website yang awal gitu ya.
Coba stockbit.com ini. Nah, pertama kita buka ini Stockbit-nya. Nah, ini adalah tampilan Stockbit-nya ini. Tampilan Stockbit-nya, kemudian ini coba kita lihat profil, ini profil saya. Kemudian di watchlist ya. Nah, di watchlist itu nanti kita bisa lihat saham-saham yang kita hendak kita pilih. Kemudian nanti kita ya klik aja gitu. Tinggal klik. Misal saya pilih di sini adalah Bank Jago atau Arto ya. Arto, Bank Jago. Oh, sudah dibuka ya. Jadi seperti itu. Kemudian nanti kita pilih setelah muncul ini emitennya, kode emitennya, lalu kita pilih Chartbit. Ya, Chartbit yang ini. Kemudian setelah kita pilih Chartbit, maka tampilannya akan seperti ini. Dan kemudian kalau saya mau menganalisa bandarmologi, maka saya jadi tampilannya seperti ini ya kalau dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal tampilkan di situ indikator ya. Di sini kita lihat Arto sudah time frame daily, kemudian chartingnya adalah candlestick, ini ada fitur compare, kemudian ini ada indikator. Indikator ini langsung kita klik. Di situ ada technical, ada fundamental, dan ada bandarmologi. Kalau mau menganalisa bandarmologi, maka kita pilih yang bandarmologi ini, kemudian kita masukkan ini semuanya. Indikator bandar value, bandar movement overlay, dan bandar volume. Itu kita masukkan. Kalau saya menggunakan bandar value, bandar movement, ya. Kemudian saya kombinasi dengan foreign flow. Jadi tampilannya seperti yang di charting saya ini. Nah, ini. Jadi di sini ada bandar movement overlay. Ya, jadi ini kita cara mengeceknya gimana? Nah, kalau dia naik, ya berarti ada bandar masuk. Jadi ketika bandar chartingnya itu cenderung turun, maka bandar mulai keluar. Kemudian saya kombinasikan dengan volume ya. Volume ini biasanya saya juga lihat kalau di atas rata-rata itu betul kita perhatikan. Jadi kalau masih di bawah rata-rata tidak perlu kita perhatikan. Saya kadang menggunakan juga kombinasi dengan volume price analysis. Kemudian ini bandar value-nya. Bandar value ya ini kalau yang di ini kalau dia turun seperti ini berarti ada dana keluar dari bandar. Kemudian nah di sini ya kita lihat ada yang berikutnya ada bandar volume. Bandar volumenya ini tidak terlalu besar. Jadi tidak bisa perhatikan. Kemudian yang paling kita perhatikan lain adalah foreign flow. Foreign flow ini adalah asing. Ya, ini kalau dia naik di sini perlu kita perhatikan. Nah ini ya, ini di titik 21 Mei 2021 foreign flow-nya naik ya. Dan coba kita lihat hasilnya di candlestick-nya. Candlestick-nya juga naik. Jadi kita masuk di sini. Nah kita lihat juga di sini bandar value-nya juga naik, arahnya ke atas. Nah, arahnya ke atas kan ini. Nah, kita bisa beli di sini. Kita bisa beli di sini. Kita exit-nya di mana? Ketika ini arahnya mengarah ke bawah. Ini indikator bandar volume, bandar movement-nya dan foreign flow-nya juga mengarah ke bawah, maka kita jual juga. Itulah yang dinamakan bandarmologi. Jadi secara sederhana seperti itu, enggak usah rumit-rumit ya seperti yang YouTuber yang lainnya itu ya, yang terlalu rumit pakai ini dijumlah, kalau di Stockbit itu enggak perlu kita pakai broker summary, tapi kita sudah dirampungkan sendiri. Kemudian saya biasanya memastikannya dengan ini. Ini ya dari pojok ada bandar detektor, ada logo seperti detektif ini kita klik. Nah, ketika kita klik dia akan keluar. Memastikan benar enggak akumulasi. Nah, ini ada akumulasi. Ini naik semua ya. Bandar bandar overlay-nya naik, bandar value-nya juga naik, volume juga sudah mulai di atas rata-rata dan temponya juga naik. Benar nggak hari ini? Ternyata hari ini benar. Itu di situ bisa kita detailkan di situ ada top 1, top 3 dan top 5. Kemudian average-nya. Average-nya ini rata-rata. Nah, di situ
kesimpulannya adalah big akumulasi. Jadi ada akumulasi besar-besaran yang dilakukan oleh bandar. Di bandar masih ada di dalam ini seperti ini untuk Bang Harto atau Bang Jago. Nah, untuk memastikan lagi ya, nah kita bisa lihat detailnya ini. Bandar siapa saja yang melakukan pembelian besar-besaran. Kode BK, kode AK, dan CS. Yang jual KI, YP, dan YU. Bisa dilihat ya. Kemudian bandar bandar bandarmologi itu tidak bisa dilihat hanya satu hari. Maka saya biasanya lihat 1 minggu ke belakang. Kemudian kita klik search ya. Nah, 1 minggu ke belakang ternyata hari ini memang big akumulasi. 1 minggu ke belakang ternyata top 1 itu melakukan normal distribusi. Kemudian top 3 netral. Top 5 small akumulasi. Ya, 1 minggu ke depan kesimpulannya average-nya adalah netral. Jadi antara akumulasi dan distribusi sama untuk 1 minggu ke belakang. Kemudian kita lihat lagi periode 2 minggu ke belakang. Maksimal sampai 1 bulan. Ini ternyata dilihat small akumulasi 2 minggu ke belakang. Detailnya ini ya, siapa yang akumulasi KZ, DX, PK. 2 minggu ke belakang ternyata small akumulasi. Coba kita lihat 3 minggu ke belakang. 3 minggu ke belakang sejak tanggal 26 Mei ya. Small akumulasi, jadi akumulasi secara kecil-kecilan yang dilakukan. Kemudian kita lihat 1 bulan ke belakang. 1 bulan ke belakang netral. Jadi kalau secara rata-rata 4 minggu ternyata akumulasi atau dilakukan oleh bandar pada saham Harto atau Bank Jago. Jadi kita bisa masuk di sini. Belum ada indikasi distribusi, kita bisa masuk ikutin bandar. Keluarnya kapan? Keluarnya kalau ketika kita lihat secara detail ini ada merah di sini, ada distribusi. Itu kita mulai keluar. Tapi kalau distribusinya hanya small distribusi, jangan keluar. Big distribusi itu keluar. Dan juga bisa kita lihat dari sini. Indikator bandar movement overlay-nya itu arahnya mengarah ke bawah, kita keluar. Volume juga itu bisa kita jadikan indikator. Dan bandar value juga mengarah ke bawah, itu kita keluar. Dan ini ya, untuk bandar volumenya itu merah, itu kita keluar. Dan foreign flow mengarah ke bawah, itu kita keluar. Tapi biasanya kadang antara foreign flow dan bandar itu tidak sinkron. Jadi seperti itu ya, secara singkat cara menganalisa bandarmologi dengan menggunakan Stockbit Pro. Jika nanti memang ada banyak yang meminta saya lagi untuk membuat video analisa bandarmologi dengan menggunakan Stockbit Pro, silakan komen ya, dan kemudian silakan pilih emitennya, akan saya buatkan analisanya bandarmologi secara khusus. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan jangan lupa subscribe channel ini ya, sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik ke depannya, dan saya akan memberikan 5 giveaway untuk 5 subscriber pada saat mencapai 1000. Terima kasih, happy cuan, salam sehat.